Pertanyaannya. Jadi Pak, terkait dengan judul saya yaitu strategi integrasi teknologi budaya organisasi sumber daya manusia pasca merger BSI di Aceh. Jadi untuk indikatornya itu yang pertama ada integrasi teknologi. Apakah BSI melakukan integrasi teknologi dan strategi apa yang digunakan dalam melakukan integrasi teknologi itu? Ada lakukan integrasi teknologi, ya pembaruan. Jadi gini, kalau kalau BSI ini kan tiga legacy itu BENIS, BNI Syariah, BSN, sama BRIS. Nah, masing-masing kan punya teknologi tuh. Nah, masing-masing punya teknologi, tapi begitu masuk ke BSI, merger, dia pakai satu teknologi. Dari salah satu legacy dia pakai satu, dipilih tuh. Salah satu teknologinya legacy mana dipakai kan begitu. Nah, setelah itu kan tentunya ada teknologi bawaan yang dari legacy lain. Tentunya awal-awal kan belum matching. Nah, itulah dia transformasi teknologinya. Jadi kita pakai satu legacy, kemudian nanti lambat laun sampai udah jalan tahun ketiga ini, itu teknologi dikombin. Jadi teknologi jadi tidak semua teknologi itu diadopsi satu legacy, tapi induknya ya satu legacy. Kemudian dua legacy lain itu melengkapi. Kalau untuk induknya itu dari legacy dari BSM. Nah, cuman kan ada yang untuk core bankingnya pembiayaan itu ada yang diambil dari BRIS. BSI BRIS. Tapi itu dengar nggak? Nggak apa-apa Pak. Nanti saya pakai headset. Oh gitu. Ya. Nah, jadi bentar dulu. Stop dulu. Nah, jadi itu tadi core bankingnya untuk transaksi itu dari BSM misalnya kan. Kemudian ada pembiayaan yang memang teknologinya dari BRIS. Nah, itu dikombin. Jadi kalau dibilang tadi pertanyaannya ada apa? Kayak strateginya. Penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi. Reformasi teknologi ya. Nah, itu ada data. Jadi strateginya itu tadi kita ambil dari awal dulu siapa induknya, kemudian kita combine dengan teknologi yang legacy masing-masing. Nah, diharapkan tahun ketiga ini udah semua sudah matching, sudah. Jadi sekarang ini nggak lagi pakai teknologi BSM atau BRIS atau BENIS, tapi sudah teknologi BSI. Hasil dari penggabungan tadi, hasil dari update teknologi itu. Nah, seperti itu. Jadi sekarang udah satu lah teknologi BSI. Kalau dari contoh teknologi itu contohnya di ATM atau di mobile banking itu gimana? Nah, itu sama aja seperti teknologi bank umumnya. Cuma ya kita pakainya yang teknologi terbarukan kan. Artinya yang update. Jadi begitu kita ambil teknologi induk awalnya dari legacy. Begitu masuk dia ke BSI, kita update terus. Kita kan udah jadi teknologi BSI. Nah, itu anggaran untuk teknologi termasuk jaringan segala macam itu besar sekali Bung, yang dialokasikan oleh BSI, sehingga nanti ke depannya masalah teknologi udah nggak ada lagi isu, termasuk teknologi untuk membackup ancaman dari luar ya, kayak spam, hacker segala macam itu udah siap. Karena kemarin sempat ada isu juga kan yang katanya kena hack, habis itu error. Itu sebenarnya sih karena masih peralihan dari teknologi ketiga bank tersebut, legacy kan masih belum matching.
Iya. Jadi begitu ada trouble sedikit, jadi apa istilahnya, jadi terdampak kan. Nah, dasar itu juga kita langsung recovery, membetulkan teknologi. Jadi sekarang teknologi kita udah mumpuni jadi satu, jadi namanya teknologi BSI kan. Nah, anggaran untuk itu juga cukup besar. Karena kita kan bahkan bukan seluruh Indonesia aja, jadi kita ambil adopsinya sampai membackup internasional ya, dunia. Iya. Nah, karena kita ada cabang di Dubai juga Iya. harus mumpuni teknologinya. Jadi udah nggak masalah lagi. Mungkin sekarang tinggal pembaharuan aja. Jadi kalau ada update teknologi itu langsung. Itu bisa dilihat di mobile banking kita juga sudah bisa bersaing dengan konven kan. Iya. Nah, itu dia. Terus Pak, apa yang menjadi tolak ukur dalam menerapkan strategi tersebut dan apa saja tahapan yang dilakukan BSI dalam penerapan integrasi teknologi? Tolak ukurnya ya perkembangan zaman. Jadi sekarang ini kan suka tidak suka, senang tidak senang, perubahan kan harus berjalan terus. Iya. Hampir sebagian besar orang gunakan teknologi. Jadi sekarang maaf cakap semuanya sudah di ujung jari. Transaksi semua di ujung jari. Nah itu direspon oleh BSI bahwa kita teknologi kita ya harus juga mengikuti zaman. Makanya kita selalu update. Jadi program kita untuk 2024 dan seterusnya itu memang program digitalisasi. Jadi kita itu sudah merambah dunianya digitalisasi. Jadi kita diwajibkan menggunakan produk base itu digital. Jadi pemasar kita, pegawai kita itu kalau misalnya memasarkan produk ya yang berbau digitalisasi. Jadi tabungan misalnya bukannya ya online. Nggak boleh lagi misalnya nasabah datang ke kantor itu buka manual di CS itu nggak disarankan lagi. Sudah langsung online, tidak boleh lagi. Kalaupun nggak bisa itu case-case tertentu. Kemudian transaksi nasabah itu juga sekarang sudah dilakukan di luar kantor ya. Kalau perusahaan dia kita kasih namanya BWise case management, kita kasih aplikasi dia bisa berkantor sendiri di kantornya. Artinya secara kasarnya bank BSI itu pindah ke perusahaan dia. Tellernya BSI itu atau CS-nya pindah ke perusahaannya. Nah itu kalau untuk yang perusahaan-perusahaan. Kalau untuk perorangan di mobile banking itu semuanya bisa. Bahkan untuk pinjaman pembiayaan online bisa. Jadi tanpa dia datang ke kantor, tanpa berhadapan dengan petugas, dia bisa lakukan apapun, termasuk melakukan pembiayaan ya, istilah pinjaman. Kalau konten kredit lah. Apalagi aktivitas lain seperti transfer, bahkan tarik uang pun di ATM nggak perlu pakai kartu lagi bisa kan, melalui mobile. Jadi kalau individu semua aktivitas di mobile banking. Kalau di perusahaan ada yang namanya case management. Nah, yang pedagang pun dikasih fasilitas. Jadi sekarang model sekarang itu kita terapkan pembayaran non tunai. Jadi kita kasih QRIS. QRIS itu di mana aja. Kemudian dulunya QRIS itu masuknya H+1, sekarang setiap hari settlement 3 kali. Real time ya, bisa dikatakan real time karena setiap hari itu 3 kali settlement, jadi langsung masuk. Kemudian yang pelaku usaha bisa juga pakai mesin edisi yang dia di situ bisa gesek kartu apapun, mau kartu bank lain. Itu teknologi kita saat ini. Bahkan kita juga sudah memfasilitasi agen. Jadi agen-agen BSI itu tersebar di mana-mana kan. Jadi ada pelaku usaha yang mau menjadi perpanjangan tangan BSI, ya udah kita kasih. Jadi dia bisa lakukan aktivitas perbankan seperti layaknya di Teller atau di CS. Nah itu reformasi kita. Jadi Pak, mungkin menurut saya menjadi tantangan BSI untuk kita bilang nasabah atau masyarakat yang masih gaptek dalam hal. Jadi gini, masalah itu tantangan tuh biasa, tapi suka tidak suka.
Ya harus begitu, harus zaman sekarang ini harus ikutin perkembangan zaman. Perkembangan saat ini digitalisasi, suka tidak suka. Bahkan ke depan mungkin beras harus pakai HP kan. Kalau nggak ada HP nggak makan kita. Bisa jadi. Makanya kita siap dengan itu. Jadi teknologi BSI ini memang sudah disiapkan, dirancang untuk era digitalisasi. Jadi tantangannya dengan nasabah nggak mesti gaptek ada, tapi makin hari makin berkurang. Nah, jadi suka tidak suka ya nasabah itu menggunakan itu. Bahkan pensiunan pun sekarang udah pakai Android untuk mencairkan pensiunnya. Oh gitu. Jadi dia tidak perlu datang lagi ke kantor, cuma dia mengaplikasikan ada apa istilahnya aplikasi untuk pencairan pensiunnya, itu dari telepon udah dilakukan dan bisa. Ya mau tidak mau ya, seperti itu. Apakah BSI sudah siap? Dan itu sudah siap dengan teknologinya. Nah seperti tadi si Aikal bilang, masalahnya sekarang kan manusianya. Iya, karena ada beberapa kayak permasalahan, maksudnya mungkin belum pemerataan semua masyarakat tuh belum ada yang mampu pakai HP atau gimana. Nah itu kan lambat laun bisa berubah. Apalagi sekarang kan yang gaptek itu kan zaman-zaman dulu. Orang-orang dulu, orang-orang maaf cakap, orang-orang tua kita dulu. Mungkin lama-lama dia udah nggak ada lagi kan. Nah, artinya memang teknologi ini memang harus jalan dan itu memang harus siap. Ya, karena kayak ribut yang sebelumnya ada berita tuh kayak yang awal-awal beli minyak tuh harus pakai barcode. Sekarang kan udah gampang kan, orang udah paham. Sampai demo yang layar segala macam. Nah itu tetap ada perlawanan, tapi ya pasti harus berubah, pasti bisa. Nah di dunia perbankan ya begitu juga, di awal-awal kita susah. Nah kemarin itu kita juga susah, tapi sekarang udah lambat-lambat udah mulai familiar ya nasabah. Buktinya di cabang juga nggak banyak lagi orang datang. Iya. Nggak kayak awal-awal hari itu Pak ya. Dan dari segi bisnis lebih menguntungkan sih. Jadi kita nggak payah bekerja berat-berat, perputaran jalan terus. Nah, itu teknologi kita. Makanya reformasinya di situ. Jadi kalau ditanya tadi apa? Kiat untuk ya kita sudah kiat kita itu tadi kita terapkan teknologi ke nasabah, kita paksakan, tapi dengan catatan teknologinya yang smooth ya, yang gampang diakses lah. Nah, sekarang kan jaringan di mana-mana ada, jadi nggak ada kendala jaringan lagi sih. Itu teknologi kalau di sisi teknologi. Kemudian di budaya organisasi nih Pak, mungkin pertanyaannya masih sama, cuman beda ini kata aja ya. Apakah BSI melakukan integrasi budaya organisasi dan strategi apa yang digunakan BSI dalam integrasi budaya organisasi, dan mengapa BSI memilih strategi budaya organisasi tersebut? Yang pasti apa tadi strategi ya? Strategi melakukan integrasi. Nah, integrasi budaya itu ya wajib. 3 legacy, 3 bank yang budayanya beda-beda kan. Budaya. Kita kawin aja beda budaya sama keluarga kita sama keluarga kan gitu. Nah, itu gini juga. Ini kawin 3 namanya. Ya kan BRNIS, BRIS sama BSN. Itu menyatu membawa budaya masing-masing. Nah, membawa budaya masing-masing. Gimana nih supaya harmonis kan gitu. Gimana nih supaya matching? Maka disatukanlah ketiga legacy ini. Jadi kita mengambil satu budaya. Nah kebetulan karena kita ini masih di bawah naungan BUMN, kita pakai budaya BUMN itu apa? Kalau memang tahu apa itu apa namanya? Apa itu yang dianut budaya oleh BUMN ya, termasuk BSI. Itu kepanjangannya, ini dia. Kan udah tahu ya, nanti bisa di googling aja tuh, amanah, kompeten, harmonis.
Nah itu kita terapkan di seluruh pegawai kita. Di setiap pagi itu wajib, pertama awalnya wajib dihafalkan, kemudian yang paling penting diamalkan. Nah dari budaya 36 itu dia ada 101 perilaku akhlak yang harus kita jalankan. Nah kita setiap pagi itu kita di briefing, itu diwajibkan. Jadi karena pertama budaya akhlak, kemudian karena kita ini syariah, kita juga kental melaksanakan budaya yang berkaitan dengan syariah kita Islam. Jadi itu diwajibkan seluruh pegawai, seluruh outlet menerapkan itu. Salah satu contoh misalnya setiap pagi briefing sebelum aktivitas itu kita lakukan briefing pagi. Nah di awal briefing itu tuh doa. Doa itu wajib bagi seluruhnya. Kemudian ya membaca sedikit ayat-ayat suci Al-Quran lah yang diikuti sama. Kemudian ini menerapkan budaya kerja, budaya akhlak ini. Jadi itu dipilah setiap hari. Jadi nanti kawan-kawan tuh saya bergilir menyebutkan 101 perilaku akhlak, ya kan? Ini yang kayak amanah misalnya. Nah itu masing-masingnya memang nggak banyak, sehari mungkin 3 atau 4, tapi diberikan dengan contohnya. Penerapannya di lapangan itu seperti apa, di kehidupan kita bekerja seperti apa. Nah ini nanti dijelaskan. Nah itu rutin setiap hari. Nah itu budaya akhlak ini. Kemudian secara bertahap dan insidentil ada budaya-budaya yang memang kita terapkan. Misalnya setiap akhir bulan kita lakukan zikir bersama, misalnya baca Al-Masurah gitu kan. Kemudian ada kegiatan-kegiatan keagamaan, nah itu kita ikut turut di dalamnya. Kajian-kajian gitu Pak ya. Nah, jadi dengan harapan ketiga legacy ini budaya jadi satu. Dan itu sudah berjalan, insya Allah sudah oke sampai hari ini. Jadi ada unit-unit yang mengontrol tentang budaya kita ini. Bahkan setiap hari Senin itu ada dikirim dari pusat kita video yang menayangkan perilaku akhlak kita. Nah itu wajib ditonton seluruhnya, kemudian nanti dilaporkan. Nah untuk budaya ini juga ditunjuk PIC-nya masing-masing cabang. Nah, jadi ada satu PIC yang menangani khusus inilah gitu. Jadi terorganisir betul terkait dengan akhlak. Berarti aturannya memang ketat ya. Oh ya ketat. Apalagi ini kan kita bawa nama syariah ya. Nah. Berarti kalau untuk budaya khususnya BSI itu ada juga Pak? Khusus BSI itu bukan yang dari BSI. Ya ini jadi begini, dia kan mengadopsi juga budaya BUMN. Tapi karena kami BSI ya, itulah saya bilang tadi, saya nggak langsung spesifik nama ya, karena kami membawa syariah. Nah, jadi BSI itu membawa syariah. Yang kita lakukan budaya syariah itu lebih kental. Makanya hal-hal seperti penjabaran setiap pagi itu, briefing, doa, baca Al-Quran, itu di BUMN lain nggak ada. Jadi kita karena kita membawa syariah, kita lebih dekat, lebih bawa ke syariahnya. Jadi kalau memang mereka menganut akhlak, kita juga, tapi akhlak kita lebih spesifik ke syariahnya. Zikirnya setiap akhir bulan, nonton nobar akhlak setiap, itu di BUMN lain tidak ada. Nah, nanti kalau kita ada biasanya tuh kalau setiap acara ada sumbangan atau wakaf untuk sumbangan, wakaf sedekah, itu ada tuh rutin untuk masjid mana, untuk yayasan apa. Jadi, oke kawan-kawan, sebelum selesai kita wakaf dulu ya. Nah, itu budaya kita itu. Nah, jadi kalau mau dibandingkan dengan BUMN lain, kita lebih syariahnya lebih dominan. Misalnya ada kegiatan maulid atau apa yang keagamaan ya kita turun.
Lebih ke syariahnya. Jadi kalau dibilang kan itu sama dengan tidak sama, beda. Kalau untuk tahapan-tahapan, terus apakah ada kendala untuk di awal atau sampai sekarang pun masih ada kendala? Kalau kendala ada, di mana-mana ada. Kita naik Alphard aja ada kendala kan? Bohyang, ini gitu juga. Kita satu Bahtera, BSI, kendala ada. Ya di awal-awal kendala yang paling sulit itu ya menyatukan budaya kita ya. Menyatukan teknologi, menyatukan budaya kerja itu agak memang ada kendala lah. Karena berbeda ya. Tapi setelah berjalan 3 tahun kendala itu sudah semakin hilang, semakin menipis ya, semakin berkurang. Sekarang masih, tapi ya bisa dikendalikan lah. Kendalanya itu yang masih ada beberapa yang persepsi ya yang mungkin masih belum matching ya. Terutama terkait dengan syariah juga sih, terkait dengan akad segala macam ya. Karena ada juga pegawai-pegawai BS ini yang basicnya itu konvensional. Kemudian kalau untuk SDM nih Pak, sumber daya manusianya, berarti ini kalau kita bilang integrasi SDM berarti terkait dengan perekrutan juga Pak? Sampai saat ini enggak. Jadi begini, di BSI ini begitu istilah jemaah dulu surau atau menasah kecil, masjid kecil disatukan jadi masjid besar kan. Nah kita itu jadi besar dengan komposisi pegawai yang hampir yang 22.000 kemarin itu sekitar lebih 22.000. Nah karena besar komposisi produktivitas itu kecil jadinya dibandingkan dengan jumlah pegawai. Dari pemerintah kita kan mesti turut ke pemerintah. Dalam hal ini OJK. Mereka melihat ini kan dipantau juga sih sama otoritas keuangan kita kan. Bahwa BSI sudah kelebihan pegawai. Jadi BSI itu tidak dibenarkan dulu untuk merekrut. Jadi diberdayakan pegawai yang ada. Jadi waktu pertama gabung, instruksi dari presiden, gabung silakan, tapi jangan ada yang dikeluarkan pegawainya. Nah gabung kan banyak. Walaupun kenyataannya waktu saat ini banyak, udah berkurang sekitar 18.000 orang lagi seluruh Indonesia. Karena mungkin banyak yang resign atau macam-macam lah. Tapi sampai hari ini kita tidak merekrut pegawai baru dari luar. Karena masih ada dan masih terpenuhi dengan pegawai yang ada saat ini. Eksistensi kita masih banyak. Tinggal alokasi pembagian di segmen mana aja yang perlu distribusinya. Jadi sampai hari ini belum ada perekrutan. Kalau ada pun 1-2 itu sifatnya magang dan vendor. Kayak kontrak gitu Pak ya? Kayak kontrak, dan itu tidak terkait langsung dengan BSI. Jadi sampai kapan walah nggak tahu, apakah mungkin nanti tahun ini ada penerimaan, kita lihat nanti sesuai perkembangan bisnis. Tapi kayaknya kalau untuk kita lihat dari kayak cerita kayak yang penjelasan Bapak tadi di awal mengenai integrasi teknologi mungkin bakal lebih efisien kerja dan mengurangi karyawan mungkin ya. Tujuan akhir kan begitu, dengan kemajuan teknologi. Eranya digitalisasi, mungkin orang nggak perlu lagi. Makanya salah satu mengapa BSI tidak menerima eksternal, itu tadi berdayakan pegawai yang ada, kemudian teknologi yang diterapkan kan juga membuat orang-orang pekerjaan tidak lagi membutuhkan orang kan. Buka rekening udah bisa online, transaksi sudah bisa di luar, ngapain lagi ada orang di teller kan? Kan akan seperti itu pekerjaannya. Nah kedepannya seperti itu mungkin. Masih ada orang yang dibutuhkan masih, tapi tidak sebanyak waktu saat kita masih jadul dulu. Seperti itu. Adakah nanti penerimaan dari eksternal? Saya nggak tahu. Apakah bisa saja tahun ini atau mungkin tahun depan atau memang nggak ada sama sekali ya, karena kebutuhan kita sesuai dengan bisnis.
Itu sih kalau SDM. Kalau untuk tahapan terus tolak ukur yang menjadi strategi dalam menerapkan integrasi SDM tadi gimana Pak? Strategi untuk diletakkan SDM pada tempatnya. Iya, strategi terus. Nah, jadi gini, fokusnya sekarang di bank itu kan ada dua garis besar ya untuk sistem SDM. Iya. Pertama itu yang terkait dengan bisnis. Nah, yang kedua yang supporting, yang mendukung bisnis. Jadi istilahnya kalau bisnis itu yang mencari nasabah ya, yang mencari bisnis, marketing, pembiayaan, pendanaan. Nah, yang kedua supporting itu yang menyupport mereka, kayak kita nih bagian umum, misalnya bagian SDM, logistik. Nah, kedepannya memang komposisi strategi kita, komposisi pegawai itu nggak lagi 50-50, dia tetap posisinya komposisinya itu ya jadi berapa ya, 70-30 atau 65-35. Jadi sebagian besar 70% itu untuk bisnis, 30 support. Nah, itu strateginya. Nanti yang support ini lama-lama hilang juga, pelan-pelan sedikit ya. Semuanya lari ke bisnis. Nah, bisnis itu SDM-nya ya di lapangan. Dia melakukan proses pembiayaan, dia melakukan proses penggalangan dana pihak ketiga, dia melakukan proses digitalisasi transaksi, misalnya QRIS, edisi merchant, mobile banking, begitu-begitu. Nah, support ini kan terbatas, termasuk salah satunya yang di frontliner itu dianggap support, teller misalnya. Jadi strateginya ke depan seperti itu. Nanti mungkin yang support kecil, yang pemasaran besar. Dan itu persaingan bebas. Jadi kalau kira-kira nggak tercapai target, jelas angkanya, sehingga bisa yang tercapai pun jelas kan. Nah, dari segi penilaian gampang kita nilai. Itu aja. Mungkin itu aja Pak pertanyaan yang nanti tinggal dikarang aja lah. Kalau nanti memang kurang ya lihat di literasinya kan bisa dilihat di Google juga kan, HBSI nanti. Karena